Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita, maka kita tahu bahwa tidak ada hal-hal yang tidak perlu perawatan dan pemeliharaan. Bagaimana dengan kondisi dunia ini dan alam semesta yang begini besar? Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa ada Tuhan yang menopang segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara, kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita harus bersyukur apapun situasi dan kondisi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, alam semesta ini dan segala isinya itu sudah berlangsung sangat lama tentunya. Dan saudara, kita tidak boleh lupa, saudara, alam semesta ini bukan alam semesta yang diam, tetapi bergerak. Dan pergerakannya bukannya sangat lambat, tetapi cepat. Dan saudara, pertanyaannya, alam semesta yang bergerak ini bisa berlangsung sekian lama. Dan sampai hari ini, dia bisa terjaga dan tetap demikian. Itu bagaimana? Saudara, ilmu pengetahuan banyak berguna bagi kita. Bisa menjelaskan banyak hal, rahasia kebenaran ciptaan Allah ini. Namun saudara, ilmu pengetahuan belum bisa menjawab bagaimana alam semesta ini bisa terjaga sampai hari ini. Saudara, kepercayaan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan Allah lebih menjawab daripada segala sesuatu terjadi karena insiden atau by accident. Mengapa demikian? Saudara, jikalau segala sesuatu terjadi by accident tanpa ada yang menginisiasi menciptakannya, maka saudara, dari sekian waktu yang sedemikian lama dari alam semesta, pasti ada accident lain yang akan merubah alam semesta ini. Namun kenyataannya tidak demikian, bukan? Accident by accident itu ada, tetapi tidak mengubah apapun dan tidak signifikan. Saudara, segala sesuatu alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan, termasuk kita manusia. Itu memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu, termasuk kita, memiliki maksud dan tujuan. Bukan ada hanya karena accident. Itulah saudara, kita sebagai orang-orang yang tinggal dalam dunia ini, kita memiliki nilai hidup dan tujuan hidup. Dan saudara, tujuan hidup yang termulia dan teragung adalah ketika kita hidup bagi Tuhan. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memulai perjalanan iman kita bersama dengan firman Tuhan di dalam surat Ibrani. Saudara, surat Ibrani ini menurut para ahli kemungkinan ditulis pada tahun 70 Masehi. Dan memang saudara, para ahli kitab suci
tidak bisa menentukan siapakah yang menjadi penulis daripada surat Ibrani. Ada pelbagai pendapat. Ada yang berkata yang menulis itu adalah Rasul Paulus. Namun juga ada yang berpendapat yang menulis itu mungkin Apolos atau Barnabas. Nah, saudara, semua itu adalah pendapat. Namun saudara, di dalam surat Ibrani juga disebut nama yang kita sangat kenal, yaitu Timotius, anak rohani dari Rasul Paulus. Jadi saudara, ketika disebut nama ini, maka para ahli bisa melihat kira-kira surat ini ada pada range waktu kapan, saudara. Nah, saudara, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Dan dalam surat Ibrani ini ada banyak sekali penulis surat ini mengutip Perjanjian Lama dan membahas Perjanjian Lama sebagai tipologi daripada Yesus Kristus. Nah, saudara, dari surat Ibrani kita diteguhkan iman kita bahwa Kristus, dia di atas segala sesuatu. Atau dalam bahasa lainnya, superioritas daripada Yesus Kristus. Di situ saudara, kita boleh menyerahkan hidup kita kepada dia. Karena siapakah dia? Maka surat Ibrani mengatakan dia adalah anak Allah itu sendiri. Dan saudara, dalam surat Ibrani ini, saudara, di awal-awal surat ini, kita mengetahui bahwa Tuhan adalah Tuhan yang ingin dikenal oleh kita. Saudara, itu merupakan sebuah misteri yang kita tidak akan tahu tanpa Tuhan menyatakannya melalui firman-Nya. Oleh karena itu, saudara, kita perlu mengenal dia. Karena mengenal Tuhan adalah keniscayaan. Karena Tuhan menyatakan dirinya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca? Yang pertama, Yesus Kristus itu adalah penyataan Allah. Dan ia melampaui nabi-nabi. Sebab Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia adalah pencipta segala sesuatu. Dan segala sesuatu adalah bagi dia. Saudara, firman Tuhan berkata begini. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan tidak menyatakan dirinya atau menyatakan apa yang ada di dalam pikirannya, saudara, kita tidak pernah bisa mengenal dia. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Allah dari sejak dahulu kala berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita, yaitu bangsa Israel, yaitu dengan perantaran nabi-nabi. Saudara, ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah tidak berbicara kepada setiap orang langsung, tetapi Allah berbicara melalui perantaraan nabi-nabi. Dan hari ini kita bisa membacanya, yaitu di dalam kitab Perjanjian Lama. Saudara, Allah berbicara kepada kita ketika kita membaca Perjanjian Lama. Namun Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pada zaman akhir ini Allah berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Saudara, di sini memberitahukan kepada kita akan keseriusan Allah ingin dikenal oleh kita. Karena Allah tidak lagi
berbicara pada zaman akhir ini dengan nabi-nabi, tetapi dia dengan perantaran anaknya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, anaknya yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah anak tunggal Bapa. Saudara, Yesus Kristus itu adalah penyataan Allah itu sendiri. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Ia ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Saudara, Alkitab memberitahukan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Yesus Kristus, dan segala sesuatu adalah bagi Dia. Dan saudara, Allah pada zaman akhir ini menyatakan dirinya bukan melalui nabi-nabi, tetapi melalui Yesus Kristus. Saudara, Yesus Kristus, Dia adalah anak Allah. Dan Dia menyatakan Allah. Dan Dia yang menciptakan segala sesuatu. Disitulah saudara-saudara, Yesus Kristus melampaui nabi-nabi. Nabi-nabi hanya menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Tetapi Yesus Kristus, Dia adalah firman Allah itu sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mendengarkan Dia. Karena ketika Allah berbicara kepada kita, bukan saja melalui nabi-nabi, tetapi pada puncaknya melalui anaknya, maka betapa seriusnya jikalau kita tidak mendengarkan anaknya. Saudara, itu sama dengan kebinasaan. Oleh karena itu, saudara, bagi barang siapa yang mendengarkan Yesus Kristus dan percaya kepadanya, saudara, baginya itu adalah hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, segala sesuatu termasuk manusia bergantung kepada Yesus Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Saudara, siapakah Yesus? Maka Alkitab berkata Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Saudara, Dia itulah yang menyatakan kemuliaan Allah. Mengapa Dia yang menyatakan kemuliaan Allah? Karena Alkitab berkata Dia adalah gambar wujud Allah. Maksudnya adalah Dia adalah Allah yang menyatakan diri. Sehingga saudara dan saya bisa mengenal Dia. Saudara, 2000 tahun yang lalu Dia datang menjadi manusia. Meskipun Dia tetap adalah Allah. Saudara, tidak ada seorang pun dapat melihat Allah dan tetap hidup. Tetapi ketika Allah melalui firman-Nya datang ke dalam dunia ini menjadi manusia, maka Dia bisa dijamah oleh tangan manusia. Itulah anugerah demi anugerah yang berkelimpahan itu, saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, segala sesuatu itu bergantung kepada Yesus Kristus. Karena Dia adalah anak Allah. Dia yang menyatakan diri. Saudara, Alkitab berkata bahwa Dialah yang menopang segala sesuatu dengan firman yang penuh kekuasaan. Di sini saudara kita mengerti mengapa alam semesta yang sedahsyat ini bisa berada sekian lama dan tetap adanya. Saudara tidak heran. Bukan ada hukum alam yang memeliharanya. Tetapi ada firman yang penuh kuasa, yaitu Yesus Kristus, yang menopang segala sesuatu. Saudara, dunia alam semesta tanpa ditopang oleh Kristus, saudara, sudah sejak lama dunia akan hancur. Bukan hanya dunia butuh pemeliharaan,
daripada Yesus Kristus, tetapi manusia, saudara. Saudara, manusia tanpa pemeliharaan Tuhan, manusia akan saling memusnahkan satu dengan yang lain. Tetapi saudara, Kristus di dalam anugerahnya yang ajaib, dia mati di kayu salib, menanggung dosa kita. Namun pada hari yang ketiga dia hidup, dia bangkit, memberikan kita hidup yang kekal bagi kita yang percaya. Dan saudara, dia naik ke surga, dia bertahta di sana. Dan dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak bergantung kepada Yesus Kristus. Sekalipun dia bukan orang yang mau percaya kepada Yesus, sekalipun dia mungkin orang yang menghina Yesus Kristus, tetapi saudara, dia menikmati kebaikan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menopang alam semesta ini. Saudara, jika dia tidak menopang alam semesta ini, saudara, tidak ada manusia yang dapat hidup di muka bumi ini. Saudara, jika bukan Kristus yang menanggung dosa manusia, tidak ada seorang manusia yang tidak binasa. Seluruh manusia binasa. Saudara, kecuali ketika orang itu membuka hati menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena dia adalah anak Allah. Dia ada sang hidup itu. Hanya dia yang berhak memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan memetraikan firman-Mu, supaya kami menjadi orang yang tahu betul kami semua bergantung kepada Tuhan Yesus. Sehingga kami bersyukur kalau kami boleh menjadi milik-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.